fans Chelsea nggak pernah mau terima apa yang gue kritikan dari gue. Gue bilang Chelsea ini sangat tidak konsisten. Samsung Fold 1 iPhone 14. Lu punya nggak? Lu ngandelin UCL lu aja yang Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mencerita sedikit soal kesombongan kelamin si Jamal yang berujung pembantaian. Sebelum laga melawan Chelsea, ia cukup percaya diri dengan rating hijau yang ia dapatkan dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Ia mengatakan telah terisi ulang dan kembali ke masa prime-nya. Mungkin karena ia sudah putus hubungan dengan Nicky Nicole. Alhasil ia tak perlu ganti oli dan bongkar karbu. Namun seperti laga-laga di mana ia yeping di sosial media, Chelsea akhirnya membungkamnya dengan 3 gol. Penasaran gimana jalan ceritanya? Mari kita bahas. Pertandingan Liga Champions 2025-2026 antara Chelsea versus Barcelona di Stamford Bridge Rabu 26 November 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat diprediksi menjadi salah satu laga paling panas pekan ini. Kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan sehingga kemenangan akan membuka jalan lebih besar menuju babak 16 besar. Namun perhatian utama justru tertuju pada adu kualitas dua pemain, Lamine Yamal dan Marco Cucurella yang merupakan rekan satu tim di timnas Spanyol. Beberapa jam sebelum pertandingan, Yamal mengunggah video motivasi di akun media sosialnya. Dalam video itu, sang pemain muda menampilkan cuplikan dribblenya yang menawan dan momen-momen terbaiknya sepanjang musim ini. Tidak hanya itu, terdengar narasi suara yang menunjukkan tekad kuat Yamal menghadapi laga besar ini. Ia menyampaikan bahwa dirinya kembali menemukan kepercayaan diri, pulih secara mental dan siap tampil tanpa ragu untuk memberikan yang terbaik bagi Barcelona. Video itu ditutup dengan cuplikan selebrasi ketika Ferran Torres mengusap sepatu Yamal sebagai simbol apresiasi terhadap kontribusinya musim ini. Selain itu, ia juga memastikan bahwa diusap sepatu lebih berguna daripada sekedar usap batang. Sementara itu, di kubu Chelsea, Marc Cucurella pun menyadari bahwa tugasnya menggantikan Yamal bukanlah hal mudah. Bahkan, ia sempat bercanda bahwa dirinya meminta rekan setimnya Estevao mengenakan pelindung kaki saat latihan demi bisa berlatih menghadapi pemain yang memiliki permainan eksplosif dan duel 1 lawan 1 seperti Yamal. Meski demikian, Cucurella menegaskan bahwa laga ini bukan soal duel pribadi, melainkan pertandingan besar yang ditentukan kerja kolektif tim. Ia yakin rekan-rekannya akan bahu-membahu menjaga pertahanan agar Chelsea bisa tampil solid di kandang, terutama untuk ngandangin Yamal. Dengan kondisi kedua tim yang sama kuat dan taruhan posisi menuju fase gugur, duel di Stamford Bridge ini dipastikan akan berlangsung sengit. Siapapun yang menang akan berada selangkah lebih maju dalam persaingan, menjadikan Chelsea versus Barcelona sebagai laga yang wajib disaksikan pecinta sepak bola Eropa. Terlebih lagi, kedua kesebelasan bisa menurunkan skuad terbaiknya. Chelsea turun dengan formasi bintang kejora yakni 4-2-3-1, sementara Barcelona turun dengan formasi andalannya yakni 4-3-3. Sepertinya kedua pelatih pun tak ingin membaca-baca pertandingan dan ingin langsung ngegas sejak awal laga. Mereka sama-sama butuh poin, apalagi Chelsea bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara Barcelona kini benar-benar haus dan lapar, bukan haus gol atau lapar akan kemenangan, tapi dalam artian yang sebenarnya. Kick-off pun dimulai bermain di Stamford Bridge, London, Rabu 26 November 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Chelsea versus Barcelona berjalan ketat sejak awal laga. Kedua tim bermain hati-hati di menit-menit pertama. Percobaan pertama dilancarkan oleh kubu tuan rumah. Chelsea mengancam di menit ke-8. Reece James melepaskan sud dari luar kotak penalti, namun bolanya masih bisa diredam Juan Garcia. Setelahnya Chelsea bisa memegang kontrol permainan. Beberapa ancaman ditebar dan akhirnya membuahkan gol. Pada menit ke-27 Barcelona bikin gol bunuh diri gara-gara Jules Koundé salah mengantisipasi umpan tarik Cucurella. Gol tersebut sempat dicek VAR karena Marc Cucurella terindikasi berada dalam posisi offside. Decul pun berdoa di sepertiga malam agar VAR menyelamatkan mereka. Namun setelah VAR ditampilkan, nyatanya ada kaki pemain Barcelona yang masih berada di belakang Cucurella sehingga gol tersebut pun disahkan, membuat Chelsea unggul 1-0 atas bangke Lona. Yang lucu itu decul di sosial media ada yang bilang VAR telah diedit, kaki goib dan Barcelona selalu dirugikan wasit. Pertanyaannya adalah apakah semua decul di dunia ini sama-sama bodoh ikan? Padahal jelas-jelas itu kaki bulu pemain Barcelona yang kurus kerempeng kekurangan nutrisi. 2009 mahlu menang karena belum ada VAR. Bang
Bangsat kau. Dalam keadaan unggul membuat Chelsea kian di atas angin. Sejumlah ancaman bisa ditebar anak asuh Enzo Maresca, namun belum membuahkan gol kedua. Barcelona juga kesulitan mengembangkan permainannya. Minim ancaman dihadirkan raksasa La Liga itu. Dengan hanya Lamine Yamal sempat bikin shoot on target ke gawang Chelsea, namun sangat lemah. Bahkan jelang istirahat, Barcelona kian apes usai Araujo menelan kartu kuning keduanya. Walaupun tidak keselak, ia kemudian diusir wasit gara-gara melanggar cucurella dan akhirnya membuat Culers harus bermain dengan 10 orang sahaja. 11 pemain saja diobo-obo, apalagi tinggal 10. Hancurlah kelamin si Jamal beserta biji-bijinya. Bakso kontol, bakso kontol. Lagian apa yang dipikirkan oleh Barcelona saat memberikan ban kapten pada Ronald Araujo? Defense-nya buruk, kepemimpinan tak ada, sering bengong kayak Yusuf Mansur, positioning tak jelas, speed juga tak ada. Cuma modal wajah garang kayak polisi India aja udah dianggapnya setara Charles Puyol. Lagian kapten mana yang sudah dapat 2 kartu kuning di babak pertama? Nyatanya peringatan tidak diindahkannya. Tabrak-tabrak masuk ada seninya. Kalau cuma modal keras hasilnya kartu merah. Dalam kondisi tertinggal, kehilangan defender, kehilangan kapten, tentunya Barcelona sudah macam ayam tanpa kepala. Diangkat ditimbulkan satu kayak orang linglung, diajak omong nggak nyambung, kosong. Situasi itu membuat Chelsea bisa dengan nyaman menjaga keunggulannya. Skor masih 1-0 untuk Chelsea atas Barcelona hingga jeda turun minum. Di awal babak kedua, Chelsea sempat bikin gol lewat Andre Santos yang baru masuk menggantikan Malo Gusto. Ia meneruskan umpan dari Alejandro Garnacho menjadi gol, namun kemudian dianulir karena ternyata Garnacho sudah ada dalam posisi offside sebelumnya. Makanya tak usah benci kali sama VAR, karena keadilan memang terkadang menyakitkan. Tapi percayalah, semua itu mengantarkan pada kebenaran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tapi tiba-tiba gol kedua akhirnya benar-benar dicetak oleh Chelsea pada menit ke-55. Estivao yang berbesar keunggulannya usai bikin gol api dengan merangsek kotak penalti menghadapi 2 bek Barcelona dan melepaskan sud dari sudut sempit. Bolanya masuk ke gawang Joan Garcia. Skor menjadi 2-0 dan Bangke Lona makin terpuruk. Mengejar ketinggalan 1-0 saja susahnya, nauzubillah. Kini selisih gol makin jauh dengan pemain yang semakin lelah karena kalah jumlah. Ini mah ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga digigit monyet dikejar Bahlil dan ketahuan pakai ijazah palsu. Kaget. Chelsea benar-benar mengontrol permainan atas Barcelona usai unggul 2 gol seperti Bahlil sang pengendali etanol. Beberapa peluang bisa dihadirkan lagi, salah satunya lewat aksi Pedro Neto yang tembakannya sayang sekali bisa ditepis oleh Garcia. Tapi benar saja, Chelsea akhirnya bisa mencetak gol ketiganya pada menit ke-73. Liam Delap menyontek masuk umpan dari Enzo Fernandez menjadi gol. Sempat dicek VAR karena Enzo dinilai offside, posisinya ternyata onside sehingga gol tetap disahkan. Tuan rumah unggul 3-0. Kalau lawan Barcelona semua gol harus dicek VAR dulu ya kan. Tahu sendirilah kalau timnya terpongkeng, decul-decul berisiknya minta ampun. Padahal 3 gol Chelsea sudah dianulir ya kan. Lu so asik bangsat. Terus tertinggal membuat Barcelona menarik Lamine Yamal. Ia digantikan Dani Olmo oleh pelatih Hansi Flick. Pergantian itu tak banyak membantu dan kekalahan 3 gol tetap ditelan tim tamu sampai laga tuntas. Hasil ini membuat Chelsea sementara naik ke peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 10 poin dari 5 laga. Sementara Barcelona terjun ke posisi 15 dengan 7 poin. Cuma biar tak berisi, anggap saja skornya cuma 1-0. 2 gol Chelsea offset. Kartu merah Araujo tak layak, bahkan Barcelona harusnya menang. Menangis tapinya. Tapi tak kalah kocak adalah nasib Elie Ping kelamin si Jamal. Sudah bikin story kebangkitan, ternyata yang bangkit cuma batangnya aja. Datang tak diundang, pulang tak diantar, dan sudah ku catat ada 4 kali dia Yeping sebelum pertandingan dan harus berakhir terpongkeng. Sebelum melawan Portugal, PSG dan Real Madrid dia melakukan hal yang sama, mengatakan tak ada tekanan, dia yang terbaik, bahkan menghina Real Madrid dengan menyebutnya maling. Ujung-ujungnya dia pulang dengan kekalahan. Dan kali ini hal yang sama kembali terjadi, di mana kemarin Yamal katanya sudah kembali terisi ulang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Berakhir dengan 0 shoot, 0 gol dan 0 kontribusi. Tapi anehnya rating si Jamal masih hijau. Memang betul lah si Daki Pellerini adalah pemain yang dibesar-besarkan media. Talo.
Padahal sepanjang pertandingan ia sama sekali tak terlihat karena ketutupan rambut cucu rela. Bahkan penjaga gawang Chelsea mengatakan Lamine Yamal selama 70 menit berada dalam kantong Mat Kribo sebelum ia diganti. Kasian kali ya kan, sudahlah buluk, bau sempak, pengap pula. Harusnya kalau sudah yeping minimal bikin asis atau umpan kunci. Makanya kita dianjurkan untuk selalu rendah hati, ngomong yang penting-penting aja, bukan yang penting ngomong. Beda kali sama wonderkid Chelsea yang bahkan tidak diperhitungkan sebelum laga ini, yakni Estevao, di mana ia menunjukkan ketenangan, dribble ajaib serta finishing yang luar biasa. Cuma karena dia pemain Chelsea, jadi tak mungkin dibesar-besarkan media seperti kelamin si Jamal. Kemarin sih dicul-decul ngecengin Madrid yang cuma bisa bermain imbang ya kan. Katanya nungguin ku bahas biar masuk goa. Cul, jangan lupa Real Madrid masih di pucuk La Liga dan sekarang kalian sendiri yang kena batunya. Kalau mau berangkat ke goa jangan lupa bawa autan, sebab musim hujan di goa nyamuknya segede-gede botol baygon. Tapi jangan risau sebab di sana sudah banyak kawan yang menunggu. Ada fans MU, fans Goim Manchester City dan Dr. Tirta. Datang Coach Justin sudah pasti makin rame ya kan. Bisa tuh bikin podcast lo goa N atau bikin lagu biar rame, judulnya Gelap Gulita di Dalam Goa. Begadang nonton bola boleh asalkan timnya jago. Banci semua men. Ini prototipe contoh lahir dari pantat tuh ya begini. Pesan yang bisa kita ambil adalah kesombongan tidak menghasilkan apapun di dunia ini selain penyakit dan kehancuran. Percayalah bahwa kehidupan setelah kematian lebih penting daripada pengakuan dari manusia. Itulah mengapa mulut tidak diciptakan sepasang, karena satu saja sudah menyulitkan untuk kita jaga. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Katakan kepada hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu aku Johnny Next Time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.